Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Maulida selaku moderator pembelajaran daring di siang hari ini, dan tak luput juga untuk anak-anak kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga pembelajaran di siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwasannya pembelajaran khusus BK dan juga seni budaya diharapkan anak-anak menulis atau merangkum materi yang telah disampaikan. Nanti di saat waktu nanti untuk mengumpulkan buku catatannya. Untuk materi kali ini akan membahas tentang menghargai keberagaman dan perbedaan. Setiap individu itu terlahir sangatlah unik sekali. Kenapa? Karena individu lahir di dunia penuh dengan perbedaan. Tidak ada dua orang yang sama persis di dunia ini. Meskipun ia kembar identik sekalipun, perbedaan pasti ada pada diri individu tersebut. Meliputi berbagai segi. Pertama, perbedaan fisik. Perbedaan fisik yaitu ketika individu itu dilihat dari segi wajah. Bentuk wajah yang berbeda, ada yang oval, ada yang persegi, ada yang sedikit bundar ke ovalan. Ya, seperti itu. Ada yang tembem, ada yang enggak, ada yang kurus dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan agama. Perbedaan agama ada banyak sekali, terutama di Indonesia sangatlah lengkap. Ada beberapa mulai dari agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik dan sebagainya. Kemudian perbedaan ras dan suku. Indonesia sangat majemuk sekali untuk perbedaan ras dan suku. Yang keempat adalah perbedaan budaya. Indonesia pun sangat kaya akan dengan kebudayaannya, terutama di Pulau Jawa. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah perbedaan golongan sosial ekonomi dan sebagainya. Hingga perbedaan lain yang menyangkut gagasan itu pendapat, selera, keinginan dan sebagainya. Setiap lebih mencakupnya lebih dalam lagi itu adalah gagasan, pendapat, keinginan dan selera. Selanjutnya, pada usia saat ini, apakah kalian bisa menerima perbedaan orang lain? Gitu. Sejauh mana kalian menerima perbedaan dengan teman sekelas, keluarga, dan juga lingkungan. Lingkungan di mana kalian bertempat. Nah, mulai dari rumah, pondok, bahkan lingkungan bermain kalian. Nah, ketika kalian dapat menerima perbedaan, akan meningkatkan sejalan dengan peningkatan kedewasaan kalian. Karena ketika kalian itu bisa menerima perbedaan di antara teman-teman kalian,
di sekeliling kalian itu akan meningkatkan kedewasaan. Kedewasaan itu tidak dinilai atau kedewasaan itu tidak terukur dari usia atau juga dari ukuran tubuh. Namun kedewasaan itu terukur dari sikap kalian sendiri. Seperti itu. Intinya kalian harus bisa untuk menerima perbedaan dari teman-teman kalian. Nah, di sini adalah keberagaman dan perbedaan di Indonesia. Ada beberapa agama yang saling berangkulan. Tidak ada konflik atau persoalan yang memecah belah. Negara Indonesia termasuk negara kepulauan terdiri dari banyak pulau, berpulau-pulau hingga banyak pulau yang tidak terhuni. Ya, terdiri dari suku, agama, ras, adat, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Maka Indonesia termasuk negara yang memiliki keberagaman, yang ini keberagaman dari beberapa buah perbedaan yang dimilikinya. Perbedaan-perbedaan tersebut harapannya bukanlah pemicu konflik-konflik dan perselisihan antar warganya. Akan tetapi, perbedaan itulah yang menjadi modalitas pembangunan, kekayaan kebudayaan, dan juga sebagai ajang interaksi sosial di atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada. Karena perbedaan itulah sangat indah. Tidak ada negara yang banyak perbedaan seperti Indonesia. Kita contohkan mengambil filosofi sebuah orkestra yang terdiri banyak perbedaan alat musik, namun berbeda bentuk, cara membunyikannya, dan bunyinya. Semuanya berbeda. Namun ketika kita padukan alat-alat tersebut pada sebuah orkestra, maka hasilnya akan menjadi sebuah musik yang luar biasa, enak didengar, dan sangat spektakuler. Itulah perbedaan yang ketika digabungkan akan menjadi keindahan dan juga menjadi sebuah contoh dalam kehidupan. Pada tataran perbedaan fisik, Saraksek yaitu suku, agama, ras, adat, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Umumnya orang-orang akan mampu menerimanya saat ia cukup dewasa. Akan tetapi ada pula yang tidak mampu menerima perbedaan tersebut, hingga muncullah konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan juga konflik secara etnis atau adat. Diskriminasi antar perbedaan warga karena kulit, atau konflik antar kelas sosial ekonomi, dan konflik kebudayaan setingkat lebih tinggi dari itu adalah perbedaan pendapat atau gagasan. Seperti itu. Kebanyakan yang lebih rentan yaitu adalah agama. Ya. Itu lebih seringnya itu yang kita lihat itu adalah sebagai pemecah. Ya, maka dari kalian sebagai sosok santri harus bisa memilih dari info-info yang tersebar, apalagi di dalam dunia internet. Itu sangatlah luas sekali. Kalau kalian tidak meng-cross check-nya terlebih dahulu, itu sangat bahaya. Seperti itu. Jangan menelan berita secara mentah. Selanjutnya, beberapa orang yang mampu menerima perbedaan kelas sosial, ekonomi, dan ras atau suku kadang-kadang belum mampu menerima perbedaan pendapat atau gagasan. Padahal ia mungkin duduk sebagai pimpinan sebuah organisasi atau seorang pejabat. Orang dengan tipe seperti itu tidak dapat menerima masukan dari orang lain yang bersifat memperkaya pendapatnya. Ia menghendaki segala sesuatu dilakukan sesuai dengan pendapatnya.
Jika ia seorang pemimpin atau kepala dalam organisasi, keluarga, perusahaan, atau ketua kelas, ia tidak akan menerima pendapat, kritik, atau masukan dari orang lain. Ia merasa bahwa pendapatnya yang paling benar dan paling baik. Nah, ini adalah contoh orang yang sombong. Selanjutnya adalah kemampuan menerima perbedaan sesungguhnya sangat mendukung perkembangan diri seseorang. Kenapa? Karena orang tak mampu menerima perbedaan cenderung menutup jalan ke arah perkembangan dirinya sendiri yang lebih baik. Hal itu tentu merugikan orang tersebut. Orang ketika dia mampu menerima perbedaan, dia akan semakin dewasa, dia akan lebih baik dari kemudian. Kemudian dia akan menjadi lebih orang yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Cara untuk menerima perbedaan sesungguhnya sangatlah mudah, yaitu dengan jalan menyadari bahwa segala sesuatu secara alamiah, secara fitrah memang harus berbeda. Perbedaan tersebut adalah varian yang akan memperkaya kehidupan. Nah, sebagai pelajar, kalian dapat melatih diri dengan sikap baik terhadap teman tanpa membuat diskriminasi agama, ras, kelas sosial, ekonomi. Nah, di sini kalian sebagai pelajar jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, yang dimana kalian menghina teman kalian yang berbeda warna kulit atau berbeda bentuk rambut atau juga bentuk fisiknya, seperti itu. Janganlah sampai, karena dalam lingkungan kalian saat ini kan agamanya kan sama semua, jadinya saling menghormati itu lebih diutamakan. Jangan sampai menghujat teman kalian. Kalian juga dapat berlatih menerima perbedaan gagasan dan pendapat melalui diskusi. Lakukanlah diskusi dan cobalah menerima semua pendapat dan memahaminya. Kalaupun pendapat-pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak benar-benar digabungkan, tetapi semua itu akan memperkaya kalian. Jika kalian berusaha memahami pendapat lain yang berseberangan dengan pendapat kalian, maka sesungguhnya kalian sedang menemukan sudut pandang lain, cara berpikir yang akan memperkaya kalian. Dengan cara itu, mungkin pikiran kalian akan terbuka dan kalian akan menghasilkan gagasan-gagasan yang lebih cerdas. Dengan cara seperti itulah, mestinya kalian memandang segala perbedaan. Jika kalian melakukan ini, ada saatnya kalian akan menyadari bahwa segala sesuatu yang sama justru akan memiskinkan gagasan, membuat diri Anda berhenti. Jika membantu pertumbuhan diri kalian dan hanya sekedar mengiyakan, tentu saja dalam porsi yang tepat, kalian juga membutuhkan gagasan yang sejalan untuk memperkuat dan mendukung kalian secara moral. Segala sesuatu yang ada secara fitriah ada gunanya, jadi terimalah perbedaan dengan wajar. Nah, sekarang perbedaan yang sering kita jumpai di antara kalian juga yaitu adalah perbedaan sifat, karakter, keinginan, dan juga perbedaan harapan. Walaupun itu kembar juga, anak kembar itu tetap berbeda, ya, terutama yang memiliki saudara, kakak, adik, atau juga yang hidup di pondok. Semua sifat, karakter, keinginan, harapan itu pasti berbeda. Itu yang lebih khususnya. Selanjutnya, tak luput dari itu, pasti ada impact atau akibat kita tidak mau menerima perbedaan. Yang pertama adalah dianggap keras kepala. Akibat dari tidak mau menerima perbedaan itu sangat besar dalam diri kalian sendiri. Yang pertama adalah dianggap keras kepala. Keras kepala, contoh itu ketika kalian diminta tolong oleh orang tua, ya kan? Dimintain tolong oleh orang tua, kalian tidak mau. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian juga kalian
diberi saran oleh orang lain kalian tidak peduli atau dikasih tahu jangan seperti itu lah, kamu tetap bertindak lah, itu adalah keras kepala, tipikal orang keras kepala. Yang kedua adalah sombong lah, sinilah sombong lah. Ketika seseorang itu merasa dirinya itu benar, merasa dirinya itu baik lah, itu adalah ciri khas salah satu orang yang sombong. Yang ketiga adalah sulit untuk bersosialisasi. Ketika seseorang itu tidak mau perbedaan, dia akan sulit untuk bersosialisasi. Dampaknya ya tadi, pasti ada yang menyukai. Nah, dia akan bersosialisasi, berinteraksi terhadap teman sebaya, teman lingkungan, bahkan juga keluarga itu akan kesulitan. Yang keempat yaitu berempati. Nah, ketika seseorang tidak mau menerima perbedaan, ya, dia sulit untuk berempati terhadap orang lain. Perasaan-perasaan itu akan sangat sulit muncul. Yang terakhir, yang pasti itu adalah tidak disukai banyak orang. Nah, jadi untuk kalian semua janganlah seperti orang yang seperti itu. Tidak mau menerima perbedaan di lingkungan, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat yang kita terima atau kita dapat dalam menghargai perbedaan. Pertama, semakin kita dewasa. Nah, ketika kita mau menerima perbedaan, semakin meningkatnya kedewasaan kita dalam bersikap, dalam menghargai orang lain terutama. Kemudian pemikiran dan wawasan semakin luas. Ketika seseorang mau menerima perbedaan dan mau bersosialisasi, berdiskusi dan sebagainya, itu akan meningkatkan cakrawala pemikiran dan juga meningkatkan pola pikir kita dalam berpikir. Cakrawala kita semakin bertambah. Pengalaman orang lain yang kita dengar itu akan semakin kita tahu. Kamu bercengkrama dengan orang lain, kamu belum tentu pengalaman dia itu tahu atau cerita yang dia sampaikan itu tahu. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, semakin kalian bisa menerima perbedaan, akan semakin luas wawasan yang kalian miliki. Yang ketiga adalah mengasah empati kita. Ketika kita menghargai perbedaan, pasti empati kita akan bertambah. Perasaan-perasaan kita dalam berempati terhadap orang lain itu akan meningkat. Yang keempat adalah semudah bergaul dan disenangi orang lain. Nah, ketika kalian bisa menghargai perbedaan, akan mudah bergaul di mana saja dan juga disenangi orang lain dimanapun kalian berada. Disitulah. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan barokah terhadap kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bapak Akib.